Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam para mitra Gojek driver dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya di Kuda Aspal Channel tentunya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi di mana informasi kali ini kurang begitu mengenakan dan sangat memprihatinkan ya. Di mana salah satu teman saya mengabarkan kepada saya bahwa akun Gojek driver teman saya ini sedang disuspend atau ditahan karena terindikasi melakukan pelanggaran ya, di mana akun tersebut bisa ditahan atau dikasih sanksi dikarenakan adanya pelaporan dari pihak customer ya. Jadi di sini sebelum saya menjelaskan kronologisnya, saya ingin memberitahu dulu kepada teman-teman biar nggak gagal paham jenis pelanggaran apa yang dilakukan oleh teman saya ini ya teman-teman. Nanti setelah itu baru saya menjelaskan kronologisnya. Oke, di sini seperti yang kalian lihat untuk tampilan layar utama Gojeknya, rekan mitra mohon maaf Anda belum bisa online. Jadi di sini sudah jelas bahwa akunnya sedang ditahan ya karena terkena sanksi pelanggaran. Dan di sini Anda terkena sanksi karena Anda terindikasi telah melanggar tata tertib Gojek. Jadi ini pelanggaran tata tertib Jack ya, yang dimana sebelumnya itu memang tertib Jack ini sudah ada atau sudah semua driver mendapatkan notif ada apa perubahan atau ada tambahan dari Gojek, dimana tertib Jack ini terbilang cukup sensitif ya akhir-akhir ini, sehingga teman saya ini sampai terkena efeknya gitu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini kita lanjut ke berikutnya. Anda bisa mengajukan banding maksimal sampai 14 hari setelah tanggal sanksi. Jadi di sini suspendnya berlangsung selama 7 hari teman-teman ya. Ini cukup lama menurut saya ini. Dimulai dari hari Kamis 14 Agustus jam 00.08 ini di pagi hari, dini hari ini. Dengan status banding. Jadi teman saya ini sudah melakukan banding ya teman-teman nih. Mudah-mudahan bandingnya bisa diterima oleh pihak Gojek dan akunnya bisa dibuka dan dia bisa beraktivitas atau ngebit seperti biasanya teman-teman ya, kita doakan semuanya. Dan di sini kami akan memproses banding Anda dan menghubungi Anda kembali dalam 2 kali 24 jam lewat email atau notifikasi seperti yang kalian lihat di sini ya. Nah, di sini jenis pelanggaran yang dilakukan oleh teman saya tersebut. Bahwa kami menerima laporan bahwa Anda menurunkan pelanggan di tempat lain yang tidak sesuai di aplikasi. Ya, teman-teman seperti itu ya. Jadi pelanggaran atau pelaporan yang dilakukan oleh salah satu customernya seperti ini, yang mengakibatkan akun teman saya itu ditahan. Nah, ini masuk jenis pelanggaran tingkat 4. Di sini baru tanda merah 1 ya. Di sini ada 2 kotak nih sebenarnya nih. Dan ini dimana apabila ini pahitnya aja, apabila banding teman saya ini ditolak oleh pihak Gojek, berarti pelanggaran jenis 4 ini atau tingkat 4 ini sudah 1 nih teman saya nih. Dan apabila melakukan pelanggaran yang sama atau pelanggaran jenis lain yang masuknya tingkat 4, kemungkinan besar akun teman saya ini sudah bukan disuspend maksudnya masuknya, tapi pahitnya akun teman saya ini sudah di PM ya teman-teman ya, seperti itu ya. Tapi kita doakan mudah-mudahan bandingnya diterima dan akunnya bisa kembali dibuka ya oleh pihak Gojek, seperti itu teman-teman ya. Minta doa sekalian ya semua. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman jenis pelanggaran yang teman saya lakukan. Di sini ada pelaporan dari salah satu customer. Dan kronologisnya kurang lebih seperti ini yang teman saya jelaskan kepada saya, di mana dia mendapatkan orderan goret dan mengantarnya, titik antarnya di sekitaran Grogol ya, daerah Grogol. Untuk mungkin untuk mitra
Gojek terkhusus wilayah Jakarta tahu ya, Grogol itu di dekat sekitaran Jakarta Barat. Dan titiknya itu di aplikasi terbaca oleh teman saya itu ada di sekitar belakang Mall Citraland, teman-teman. Jadi teman saya ini sudah menjelaskan sebelumnya kepada si customer tersebut bahwa, "Kak, ini titiknya ada di belakang Mall Citraland ya, Kak." Seperti itu, teman-teman. Nah, tetapi customer tersebut bilang ke teman saya, "Pak, turunin saya di busway Grogol saja." Seperti itu, teman-temannya. Jadi sebenarnya ini customer ini yang meminta sendiri untuk diturunkan di lokasi yang berbeda dengan titik aplikasi, teman-teman. Dimana teman saya ini sudah berusaha atau sudah memberitahu bahwa titik yang di aplikasi itu adanya di belakang Mall Citraland, teman-teman ya. Tapi si customer tersebut malah meminta diturunkan di tempat yang berbeda, yaitu di halte busway Grogol, seperti itu, teman-teman ya. Tapi entah apa yang ada di pikiran customer tersebut, tiba-tiba dia melapor dengan tuduhan seperti ini, teman-teman, yang mengakibatkan akun teman saya ini disuspend. Ini menurut saya cukup janggal ya. Janggalnya ya gimana ya? Ini customer udah dikasih tahu gitu, padahal udah dikasih tahu baik-baik oleh teman saya tersebut, dan ini kemauan dia sendiri gitu loh. Paham ya teman-teman ya? Ini kemauan dia sendiri diturunkannya di mana gitu. Jadi kan sesuai permintaan ya, namanya kita pelayan jasa dan kita sebagai Gojek gitu. Ya kalau customer memintanya turun di mana ya kita coba mengikuti gitu sesuai kemauan dari customer tersebut. Tapi anehnya kenapa dia melakukan pelaporan gitu. Ini menurut saya nggak adil sih ya kalau sampai pihak Gojek tiba-tiba langsung menerima laporan tersebut. Dan apalagi nih nanti setelah investigasi banding teman saya itu dilakukan dan ditolak gitu. Ini menurut saya sangat-sangat memprihatinkan sekali nih ya posisi seperti ini. Ini jelas-jelas bukan kesalahan dari driver tok ini. Ini jelas-jelas miskomunikasi atau emang customer tersebut memang lagi gimana ya, lagi ada masalah mungkin nih, jadi berakibat teman saya yang kena sialnya gitu, teman-teman ya. Ini juga menjadi perhatian untuk kita semua ya, teman-teman, agar lebih berhati-hati lagi dalam bekerja. Semoga hal yang sama atau hal yang lebih dari ini nggak terjadi di akun kita. Jadi ya memang akhir-akhir ini Gojek sistemnya lagi benar-benar kurang bersahabat menurut saya ya, dimana cancelan sistem terjadi berkali-kali atau cancelan dari customer juga terjadi berkali-kali, dan tiba-tiba ada notif yang nggak jelas gitu, terindikasi kita melakukan atau cancel orderan secara berkali-kali, secara berulang gitu. Itu banyak juga tuh terjadi di teman-teman kita ya, teman-teman Gojek terutama ya. Jadi untuk teman-teman semua, sayangi akun kalian dan kerja lebih hati-hati lagi, lebih fokus, lebih konsentrasi, agar kita kerja juga bisa nyaman dan akun kita juga bisa umur panjang gitu ya. Dan untuk kejadian ini, untuk terutama untuk teman saya, mudah-mudahan masalahnya cepat terselesaikan dan pihak Gojek bisa menerima banding yang dilakukan oleh teman saya tersebut ya, teman-teman. Di sini mari kita doakan bersama-sama ya. Untuk semua ya, ini untuk semua mitra driver yang sedang mengalami hal seperti teman saya ini, kita doakan semoga akunnya cepat dibuka lagi yang sudah melakukan banding,
agar bisa ngebit seperti biasanya teman-teman ya. Dan untuk kawan-kawan yang memang merasa kejadian ini sama atau sedang dialami sama teman-teman, tolong komen di bawah ini ya. Oke teman-teman, cukup ini aja informasi yang saya dapat berikan. Mudah-mudahan kedepannya hal-hal seperti ini nggak terjadi lagi ya, baik di siapapun itu ya. Oke, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Oke, salam satu aspal. Ciao.